Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Egy Praja Septian dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sekarang kita masuk ke demonstrasi konseptual modul 1.4 mengenai budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas memiliki prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Karena saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kasus pertama, membuang sampah sembarangan. Pada saat jam istirahat sudah mulai berakhir, Odell masih memakan jajanannya di kelas yang belum selesai. Guru sudah datang dan memulai pembelajaran. Akhirnya Odell segera membuang sisa makanannya lewat jendela ke halaman sekolah. Odell tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Iya tahu Pak. Kenapa tadi Odell? Tadi saya membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan ya? Iya. Kenapa kok Odell membuang sampah sembarangan? Tadi pada saat aku istirahat, saya makannya lambat, jadi saya nggak bisa memanage waktu. Oh iya, udah nggak apa-apa. Sebetulnya nggak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah mengalami kesalahan seperti itu, ya. Kenapa Odell kok berbuat buang sampah sembarangan? Karena tadi pada saat makannya buru-buru, saya takut dimarahin gurunya Pak. Jadi makannya buru-buru, jadi takut dimarahin juga. Lambat, karena tadi kan makannya lambat. Iya. Kurang bisa memanage waktu, jadi buang sampah sembarangan karena takut gurunya masuk terus nanti marah. Jadi jam pelajaran juga, pas pelajaran itu ketinggalan kan, udah mau masuk jam pelajaran. Iya Pak. Ya, menurut Odell, apa yang Odell lakuin itu adalah tindakan yang benar. Iya Pak. Kenapa? Karena tadi itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya ya. Iya. Odell tahu nggak mengenai keyakinan kelas? Tahu Pak. Nah, tindakan seperti itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak kan? Apa yang akan terjadi ketika Odell melakukan
perbuatan membuang sampah sembarangan? Lingkungan sekolah menjadi kotor. Jadi kotor kan, nggak sehat, jadi nggak bersih. Nah, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Odel agar tidak melakukan hal tersebut lagi? Cepat makan pada saat istirahat, bisa memanage waktu, dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik. Jadi apa yang Odel inginin sih nanti ke depannya? Pengen lingkungan sekolahnya tidak kotor lagi, jadi bersih. Oke, makasih ya Odel ya. Untuk ke depannya jangan seperti itu lagi, perbaiki ya. Ya, silakan dimulai dari kelas. Kasus kedua, terlambat datang ke sekolah. Pada saat jam pertama dimulai, 30 menit telah berlalu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terdapat seorang siswa yang belum hadir, yaitu Regina. Tak lama kemudian, Regina datang dengan tergesa-gesa dan terlihat sangat lelah. Regina terlambat datang ke sekolah. Kenapa? Kenapa Regina terlambat ke sekolah? Soalnya sering belajar mama. Kan sekolah itu masuk jam berapa? Kenapa kamu terlambat, Regina? Semalam begadang. Kenapa Regina begadang tuh? Ngerjain tugas. Ya, walaupun ngerjain tugas, tetap Regina itu harus bisa manajemen waktu ya. Memang tidak ada manusia yang sempurna kan. Bapak juga sebetulnya pernah terlambat, tapi Bapak tidak mengulanginya lagi. Menurut Regina, apa terlambat itu termasuk perbuatan yang benar? Ya kan, Pak Regina tahu mengenai keyakinan kelas. Apa datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas? Ya kan? Kira-kira kalau bakal seperti apa yang terjadi kalau Regina terus-terusan terlambat ke kelas? Jadi nggak disiplin kan? Bisa mengatur waktu. Regina itu langkah-langkah apa yang bakal Regina lakukan di rumah supaya nggak terlambat lagi? Harus pintar-pintar mengatur waktu. Kemudian apa yang Regina inginkan di kemudian hari? Siap menjadi lebih disiplin lagi kan, biar nggak terlambat lagi, biar lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Oke begitu ya Regina ya, jangan diulangi lagi ya. Ya silakan sekarang Regina kembali ke kelas. Terima kasih untuk Pak Egi. Sekarang Odil jadi tahu bahwa perbuatan yang membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang kurang baik. Kedepannya, semoga saya lebih bisa memanage waktu dan membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan sekolah tidak kotor. Terima kasih Pak atas nasihatnya, atas pemberitahuannya. Semoga dari kejadian ini aku bisa makin memanage waktu aku biar bisa makin disiplin dan mengatur waktu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.